Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Fadil Amri, mahasiswa Universitas Sultan Agung Kusaisa, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Metalurgi. Di sini saya akan bisa mempresentasikan tugas ujian tengah semester, mata kuliah material plastis. Topik yang akan saya bawakan untuk analisa proses perancangan tank T14 Armata. Adapun outline yang akan dibahas, itu ada pendahuluan, tank T14 Armata, spesifikasi, dan interpretasi. Untuk pendahuluan, tank di sini menjadi tank tempur utama Rusia generasi kelima terbaru. Nah, sebagai ini resmi dirilis ke publik pada parade kemenangan Rusia 9 Mei 2015. Tank T14 Armata ini juga dijuluki sebagai tank hantu. Diklaim sebagai yang terkuat di dunia dan sangat canggih. Tank tempur bernama lengkap T14 Armata ini diluncurkan pada Mei 2015 dalam parade hari kemenangan di Moskow. Tank ini merupakan versi terbaru dari seri Armata yang saat ini masih menjalani uji coba lapangan. Kemudian Armata menjadi tank pertama yang dikembangkan pasca runtuhnya Uni Soviet. Untuk Uni Soviet, pemanfaatan teknologi tank di dalam negeri Rusia menjadi agak terhambat. Rusia yang menjadi pewaris utama Soviet tentunya tidak ingin terus-menerus menggunakan tank-tank yang sudah berumur warisan Soviet saja. Oleh karena itu, akhirnya Rusia pun mulai mengembangkan tank tempur utama T-14 Armata yang lebih modern dan canggih. T-14 Armata pun akhirnya menjadi tank pertama yang dikembangkan oleh Rusia setelah runtuhnya pendahulu negeri benua merah yaitu Uni Soviet. Tank jenis ini menjadi tank tempur utama Rusia generasi kelima terbaru, dan sebagai ini resmi dirilis ke publik pada parade kemenangan Rusia 9 Mei 2015. Untuk spesifikasinya, T-14 berukuran panjang 10,8 meter, lebar 3,5 meter, tinggi 3,3 meter, serta memiliki bobot tempur 48 ton. T-14 Armata dilengkapi senjata tabrak awak dan meriam smoothbore 125 mm 282 strip 1M. Terdapat menara tabrak awak dan kru di dalam kapsul keselamatan, yang menjadi keunggulan yang paling menonjol dari T-14. Tank ini juga sudah ditunjang berbagai peralatan digital. Kabin tank dibagi menjadi 3 kompartemen, terdiri dari kabin kru di bagian depan, menara kendali jarak jauh tabrak awak di tengah, dan power pack di belakang. Pengemudi duduk di bagian kiri tank, para penembak duduk di tengah, dan komando tugas berada di kanan di dalam kapsul lapis baja khusus. T-14 Armata bisa membawa total 45 butir amunisi, termasuk amunisi siap pakai, meriam utama, dan peluru kendali laser. Tank juga dapat dilengkapi senjata sekunder termasuk senapan mesin Kork 12,7 mm dan PKTM 7,62 mm. Dua armata tidak perlu membidik dengan akurat, melainkan hanya mengarahkan larasnya saja. Sistem akan melakukan sisanya secara akurat, menentukan jarak ke target dan mengarahkan peluru ke sana. Terdapat perlindungan nuklir, biologi dan kimia, transmisi, sistem pencegah kebakaran otomatis, dan pelepasan granat asap di atas tangkis semakin meningkatkan kemampuan pertahanan. Sistem perlindungan aktif Hardshot Afghanit yang baru pada tank ini melindungi rudal anti-tank yang dipadu ATGM, roket, dan RPG yang masuk. T-14 memiliki 12 speed gearbox otomatis dengan kecepatan tertinggi 20-90 km per jam atau 50-56 mph, dan jangkauan 500 km atau setara 310 mil. Tank T-14 Armata satu-satunya tank yang punya toilet di dalamnya. Di balik segala kesanggihan, T-14 Armata ternyata memiliki fakta yang cukup unik, di mana tank ini menjadi tank pertama sekaligus satu-satunya tank yang dilengkapi dengan kapasitas toilet di dalamnya.
Selama wawancara oleh kantor berita Rusia TSS, Ilya Baranov, seorang pejabat di Ural Desai Bureau of Transport Maintenance Building, mengatakan sistem toilet dimasukkan untuk membantu awak tank selama misi yang panjang, sehingga sedikit kemungkinan awak untuk keluar tank di saat mengembang misi dengan waktu yang lama. Adapun kelebihan dari tank terutama ini, antaranya itu sistem perlindungan aktif parkir Afghanis yang baru pada tank ini melindungi roda tank yang dipadu 3M Captain FPJ yang masuk, dikutip dari Army Teknologi. Kemudian terdapat perlindungan nuklir, biologi, dan kimia, emisi, sistem pencegah kebakaran otomatis, dan pelapisan granat asap di atas tangki semakin meningkatkan kemampuan pertahanan awak. Dapat mendarat berawak dan kru di dalam kapsul keselamatan lambung yang menjadi keunggulan yang paling menonjol dari T-14. Tank ini juga sudah ditunjang berbagai peralatan digital. Satu-satunya tank yang mempunyai toilet di dalamnya. Kemudian ada spesifikasi material digunakan antara baja. Baja adalah bahan yang paling umum digunakan dalam baju besi karena memiliki keseimbangan yang baik antara kekerasan, ketangguhan, ketahanan lelah, kemudian fabrikasi dan pengelasan, dan biaya yang relatif rendah. Sebagian besar kendaraan yang dilindungi SRF menggunakan baja lapis baja untuk lambung dasarnya, memberikan tingkat perlindungan dasar dengan mengontrol proses panas dan elemen paduan baja. Berbagai kekerasan dan ketangguhan dapat dicapai. Salah satu bentuk baja yang memiliki kombinasi kekuatan dan ketangguhan yang luar biasa adalah baja martensit. Baja martensit memiliki kekuatan tarik pemungkas S 2050 MPa dan kekerasan 600 hingga 615 HP. Dibandingkan dengan perlindungan kekerasan tinggi konvensional dengan kekerasan sekitar 1600 sampai 1900 fps atau UTS dan 500 sampai 550 fps, membuat baja martensis memiliki kinerja perlindungan balistis yang unggul. Namun kekerasan baja martensis membuatnya jauh lebih sulit untuk diproses dan digunakan sebagai pelindung tambahan pada kendaraan lapis baja. Kemudian ada aluminium. Aluminium pertama kali digunakan di pengangkut personel lapis baja M113, di mana yang juga digunakan oleh SAF. Kendaraan ini lahir dari perjalanan personel di baja Angkatan Darat Amerika Serikat selama Perang Korea, yang menyebabkan persyaratan untuk kendaraan lapis baja ringan dapat diangkut udara di atas pesawat 130 yang dapat dijatuhkan di udara dan amfibi. Aluminium adalah pilihan yang tepat karena kepadatannya kira-kira sepertiga dari baja, sementara kekuatan tarik berkisar dari 60 sampai 0 cm. Namun aluminium memiliki sejumlah kelemahan untuk digunakan dalam aktivitas. Kelebihan utama dari aluminium adalah bahwa paduannya yang lebih keras yang cocok untuk aplikasi lapis baja rentan terhadap retak korosi akibat tegangan. Stress corrosion cracking terjadi ketika paduan aluminium diserang oleh korosif yang saat mengalami tegangan tarik. Ini sangat berbahaya dan kegagalan karena besarnya tegangan yang diperlukan untuk mendorong kegagalan seringkali lebih rendah daripada kekuatan luluh paduan. Tegangan sisa yang diedukasi selama pemesinan, perakhiran, atau pengelasan juga dapat menyebabkan kegagalan. Aluminium juga memiliki kekuatan yang lebih rendah daripada baja, dan karenanya lebih rentan terhadap spalling. Hal ini diperlukan untuk menggunakan pelindung spalt internal pada kendaraan yang terbuat daripada aluminium. Dan terakhir, aluminium bersifat pyroforik, sehingga puing-puing yang dihasilkan jika dapat terbakar. Kemudian ada bahan titanium. Titanium merupakan bahan yang menarik bagi penyerang baju besi karena bentuk kelas balistiknya Ti6A14V. Memiliki kerapatan yang kira-kira setengah dari baja, sementara memiliki kekuatan yang relatif tinggi, 900 sampai 1300 fps, dan kekerasan 320 sampai 370 fps. Titanium juga dapat dilas dan diperlakukan dengan panas. Namun proses pengelasan gas intertum titanium tidak semudah untuk baja karena lingkungan gas inert diperlukan untuk mencegah titanium bereaksi dengan lingkungan selama proses pengelasan yang melemahkan lapisan. Salah satu kelemahan lain dari paduan titanium adalah bahwa mereka sangat rentan terhadap geser adiabatik. Hal ini terjadi ketika material mengalami sejumlah bursa deformasi tingkat tinggi. Karena deformasi terjadi dengan cepat, hanya ada sedikit atau tidak ada waktu untuk panas mengalir dan berdistribusi dari zona deformasi plastis. Pemanasan lokal ini dapat menyebabkan pelunakan termal material dan
aliran plastik lebih lanjut karena pelindung titanium cenderung agak galak karena gaya geser adiabatik dan fakta bahwa pelindungan tersebut juga dapat terkelupas saat terkena serangan balistik. Titanium biasanya digunakan dalam kombinasi dengan bahan lain seperti baja. Titanium juga berharga sekitar 10-20 kali lipat dari baja, tergantung pada fluktuasi harga di pasar logam dunia. Selain itu, biaya pemesinan di pengolahan titanium juga relatif tinggi dibandingkan dengan baja. Dengan demikian, perlindungan titanium digunakan secara selektif untuk melindungi bagian-bagian tertentu dari kendaraan lapis baja. Ini yaitu keramik. Karena kekerasan yang tinggi dan bobot yang relatif rendah, keramik telah digunakan untuk melindungi awak helikopter Amerika Serikat di Vietnam dari peluru sejak tahun 1960-an. Sifat material dari beberapa material pelindung keramik ditunjukkan pada tabel 1 dalam hal biaya dan berat relatif boron. Karbida adalah yang paling mahal dan yang paling ringan, diikuti oleh silikon, karbida, dan aluminium. Yang paling murah dan yang paling berat. Armor keramik juga digunakan secara selektif untuk melindungi bagian tertentu dari kendaraan lapis baja. Proses penetrasi peluru senjata kecil ke dalam baju besi keramik diilustrasikan pada gambar 4. Setelah tumbukan dengan keramik, ujung peluru hancur dan retakan dimulai dari titik tumbukan. Saat penetrasi berlangsung, peluru terkikis oleh proses peluru dan aliran plastik dalam arah tegak peluru terhadap arah perjalanan peluru juga dikenal sebagai jam. Sekitar 40% dari massa peluru dan energi awal dibawa oleh material proyektil yang terkikis. Retakan tumbuh menjadi kerucut keramik yang menyebarkan beban. Peluru karya plat belakang yang lebih besar, para peneliti telah mengamati bahwa bahkan dalam keadaan hancur, potongan keramik masih dapat membantu mengikis peluru lebih jauh. Plat belakang kemudian mengalami deformasi plastis untuk menyerap benturan. Jika bahan pendukung cukup kuat, peluru akan berhenti. Namun jika energi kinetik peluru cukup, plat belakang akan gagal dan proyektil akan melubangi target dengan kecepatan sisa yang berkurang, dan kemudian dapat dihentikan dengan mudah oleh lapisan absorber. Untuk meningkatkan efisiensi keramik lebih lanjut, keramik harus dikekang secara lateral, yaitu dari samping, untuk menunda pembentukan retakan dan untuk menahan keramik yang menunjukkan. Jika keramik secara inheren keras dan cukup kuat untuk menahan benturan, atau keramik yang lebih lemah terekam dengan baik, proyektil hanya akan tinggal di permukaan keramik dan tidak menembusnya, seperti ditunjukkan pada gambar 5 bawah ini. Well adalah aliran lateral bahan penetrator melintasi permukaan target keras pada saat tumbukan. Karena kekuatan target melebihi kekuatan penetrator, dalam berdiam di permukaan ubin keramik, penetrator mungkin tumbuk atau pecah, tetapi sisanya masih dapat melanjutkan proses material ke dalam keramik, meskipun dengan tingkat energi yang berkurang. Jika penetrator benar-benar berhenti di permukaan ubin keramik, di tempat tinggal tanpa penetratan ke dalam keramik, itu disebut sebagai kekalahan antarmuka. Itu referensi yang digunakan. Terima kasih. Sekian.